Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Iqbal. Video kali ini adalah tentang pembelajaran online geografi tentang materi kelas 11 IPS, yaitu tentang keragaman budaya di Indonesia. Apa aja yang akan dipelajari? Banyak banget tentang keragaman budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, ini adalah KD-nya 3.6, yaitu untuk menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan suaranya. Kita masuk ke materinya. Jadi gini, Indonesia ini adalah salah satu negara yang cukup luas di jajaran benua Asia dan salah satu yang terluas di Asia Tenggara. Bukan cuma luas daratannya aja, tapi ini juga kepulauannya luar biasa banyaknya, bahkan sampai 17.000 pulau. Nah, terus bangsa Indonesia ini merupakan bangsa majemuk. Majemukan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Bahkan ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa suku bangsa Indonesia itu lebih dari 1.300 suku bangsa, dengan jumlah populasi yang sangat bervariasi dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tersebar ada di mana aja dia, ada di pulau-pulau besar dan juga di pulau-pulau kecil, bahkan tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Gitu. Terus hukum adat di Indonesia itu secara budayanya kebagi menjadi 7. Yang pertama adalah Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita bakalan membahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah wilayah Sumatera. Sumatera ini terbagi menjadi 3 hukum adat atau 3 suku bangsa besar. Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian selatan. Di bagian utara kita ambil contoh beberapa suku, yaitu suku yang cukup banyak, yaitu suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Nias. Suku Aceh mempunyai hasil budayaan yang mungkin cukup familiar. Yang pertama rencong. Rencong ini adalah senjata khas dari Aceh. Terus ada namanya tari Ratuh Duk. Benar nggak cara bacanya? Yang kedua adalah suku Gayo Alas. Dengan hasil kebudayaan yang terkenal adalah kopi Gayo dan tari Saman. Cuma gini, kalau untuk Gayo dan Aceh ini mungkin perbedaannya agak sulit. Jadi si Gayo ini memang ada di Aceh, tapi dia tidak mau dibilang suku Aceh, kayak gitu. Yang ketiga adalah suku Batak, terkenal dengan tari tortornya. Dan yang terakhir di Sumatera bagian utara adalah suku Nias, yang terkenal dengan loncat batunya. Tadinya tari Saman ini dilakukan oleh laki-laki. Beberapa literasi menyatakan seperti itu. Cuma sekarang terkenal dengan identik dengan tari perempuan. Yang tari tortor ini dari Batak, dan yang terakhir adalah upacara loncat batu di Nias. Kalau misalnya kalian hidup di tahun 2000-an, itu uang pecahan 1000-an warna biru itu ada gambar loncat batu Nias kayak gitu. Setelah dari bagian utara kita masuk ke bagian tengah. Suku yang pertama adalah suku Minangkabau. Minangkabau ini hasil budaya yang terkenal rumah panggung dan tabuik. Yang kedua adalah Mentawai. Mentawai ini adanya di Kepulauan Mentawai di sini nih. Terus hasil kebudayaan terkenal adalah tato Mentawai. Yang ketiga adalah suku Melayu, adalah nasi lemang. Nasi lemang ini adalah nasi yang dibuatnya menggunakan bambu. Kita bahas satu persatu. Oke, ini adalah tato Mentawai. Kenapa unik? Satu keunikannya adalah tato Mentawai merupakan seni tato dunia tertua di dunia. Jadi terus menjadi simbol keindahan alam. Dan yang uniknya lagi, dia menato dengan cara-cara tradisional dan tidak menggunakan bulu sama sekali, seperti yang kita tahu bahwa di tato modern jadi benar-benar langsung di tato orangnya. Yang kedua adalah tabuik. Tabuik ini adalah suku Minangkabau. Kita masuk ke Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan ini ada satu suku Melayu Palembang, Enggano, dan ketiga adalah Bangka dan Bliton. Setelah Sumatera kita masuk ke Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, bahkan salah satu pulau terbesar di dunia. Di sini terkenal dengan suku Dayak, Kutai, Pasir, Banjar, dan Tionghoa Singkawang.
Suku Dayak mempunyai hasil kebudayaan itu tanah ulen. Yang kedua adalah Kutai. Kutai ini terkenal dengan ritual tiwah. Yang ketiga adalah Pasir. Kalau ada yang tahu, Pasir ini adalah satu kawasan yang akan nanti jadi ibu kota baru di Indonesia. Itu. Yang keempat adalah suku Banjar. Suku Banjar ini adanya di Kalimantan Selatan. Yang kelima adalah Tionghoa Singkawang. Singkawang ini adanya di Kalimantan Barat. Dia terkenal dengan hasil kebudayaan dari tatung. Terus adalah Mandau. Mandau ini adalah senjata dari suku Dayak. Nah, hampir semua Kalimantan, suku-suku Kalimantan mengenal tentang Mandau. Mandau ini adalah senjata tajam. Cuman kalau untuk Mandau ini lebih terkenal dengan mistisnya. Katanya Mandau ini ada dalamnya ada roh-rohnya apa gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke ritual tiwah. Ritual tiwah ini adanya di Kalimantan. Dari tiwah kita masuk ke tatung. Tatung ini adalah hasil kebudayaan dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur, di mana raga atau tubuh orang tersebut jadikan alat komunikasi atau perantara roh leluhur. Mungkin kalau misalnya di sini di tepatnya dengan debus, jadi seolah dia itu kerasukan roh halus. Kira waktu dia main akhirnya. Lanjut ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya adalah Sulawesi. Sulawesi ini terbagi menjadi saya bagi menjadi dua aja, utara dan selatan. Yang pertama adalah Gorontalo, yang kedua Minahasa, yang ketiga Mongondo, yang keempat Sangir-Tengah Laut, dan yang kelima adalah suku Bajau. Oke, kita masuk ke Sulawesi bagian selatan. Sulawesi bagian selatan ini diwakili oleh suku Bugis, terkenal dengan kapal pinisinya. Kalau misalnya suku Bajau terkenal dengan suku Air, kalau misalnya suku Bugis ini terkenal dengan perpindahan menggunakan kapal pinisi. Kapal pinisi itu kapal tidak menggunakan mesin sama sekali, cuma mengandalkan angin. Yang kedua yang terkenal adalah suku Toraja. Di sini adalah salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, terkenal dengan ritual Mamene, Rambu Solo, dan kubur batu. Nanti kita bahas. Dan yang terakhir di sini adalah suku Manda. Suku Toraja ini memang terkenal dengan pembersihan mayatnya. Jadi luhur-luhurnya itu bajunya diganti, dibongkar. Jadi jasadnya ini dibersihkan, jadi bajunya itu diganti dengan yang bagusnya atau yang baru. Terus yang unik lagi dari suku Toraja adalah kuburan ini bukan kuburan di tanah, tapi di batu. Kita masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa ini mungkin lebih familiar karena kita ada di wilayah ini. Yang pertama adalah suku Sunda, dua Betawi, dan ketiga adalah suku Baduy. Lanjut. Kita masuk ke Jawa bagian tengah dan timur. Di sini kelompok salah satu suku paling besar yang ada di Indonesia itu suku Jawa. Walaupun suku Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dia beda, tapi tetap samalah suku Jawa. Hasil kebudayaannya salah satu yang paling suku Jawa adalah malam satu suro, wayang, dan nyambuk gunung. Yang kedua, walaupun sama-sama di kawasan Jawa, tapi dia bukan dari Pulau Jawa, yaitu suku Madura. Terus ada lagi suku Tengger. Suku Tengger. Kita masuk ke Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali ini yang paling terkenal adalah suku kebudayaan dari Ngaben dan Melasti. Ini adalah kebudayaan untuk religi. Yang kedua adalah suku Sasak. Suku Sasak ini di daerah Nusa Tenggara Barat. Terus hasil kebudayaannya adalah alat musik sesando namanya. Terus ada lagi suku Alor. Dan yang keempat adalah Antoni. Oke, ini adalah Ngaben. Ngaben ini adalah pembakaran mayat. Tapi nggak semua orang bisa melakukan ngaben. Jadi hasil kebudayaan selanjutnya adalah tari kecak. Tari kecak ini cukup unik, bahkan cukup terkenal, bukan cuma di Indonesia doang, tapi udah ya cukup mendunia lah yang tari kecak sampai dari Bali. Suku Maluku, yaitu hasil kebudayaannya adalah alat musik pu. Terus yang kedua ini dari Maluku, dari Papua, yaitu suku Dani. Hasil kebudayaannya adalah koteka dan rumah honai. Yang ketiga suku Asmat, yang terkenal dengan hasil kebudayaan ukiran kayu asmat. Terus yang keempat Korowai, yaitu pisau belati. Yang kelima adalah suku Maronpen. Oke, penampakannya di sini adalah rumah honai, jadi benar-benar tradisional banget, masih tradisional banget. Yang di tengah itu adalah alat musik pu. Jadi dia dari asal usulnya dari keong. Ini adalah alat musik dari suku Maluku. Dan yang terakhir adalah pisau belati. Ini di ujungnya itu dikasih racun katak beracun pastinya. Sekian. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian materi,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Gitu doang ya.